Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fairy Salwa Inindira dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Selatan Samasiro. Di sini saya akan menjelaskan hasil research saya mengenai writing learning objective, one of the most essential part in micro teaching. Jadi tujuan pembelajaran itu merupakan hal yang sangat penting karena menjadi arah dan pedoman dalam proses mengajar begitu. Nah, melalui rumusan tujuan yang jelas, guru itu dapat menentukan kegiatan belajar secara strategi serta bentuk penilaian yang sesuai agar hasil belajar siswa itu bisa diukur dengan baik. Tujuan pembelajaran itu pada dasarnya adalah pernyataan tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan atau dikuasai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran gitu. Jadi bukan hanya apa yang diajarkan oleh guru saja, tetapi lebih kepada what student are expect to be able to do gitu setelah pembelajaran selesai gitu. Nah, dalam dunia pendidikan itu tujuan pembelajaran itu diklasifikasikan ke dalam 3 ranah utama atau taksonomi tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada kognitif yang berhubungan dengan kemampuan berpikir seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis hingga menciptakan sesuatu begitu. Yang kedua itu ada afektif yang mencakup sikap, nilai, dan respon emosional siswa terhadap proses belajar tersebut. Yang ketiga itu psikomotor, yaitu berkaitan dengan keterampilan fisik dan tindakan nyata yang bisa diamati begitu. Nah, ketiga ranah ini tuh saling melengkapi gitu. Sebuah pembelajaran yang ideal itu bukan hanya menargetkan pengetahuan saja, tetapi juga sikap dan keterampilan siswa secara seimbang. Dalam ranah kognitif, kita mengenal 6 level kemampuan berpikir berdasarkan revisi dari Bloom taksonomi, yaitu ada remembering, mengingat, understanding, memahami, applying, menerapkan, analyzing, analisis, evaluating atau evaluasi, creating atau menciptakan. Nah, semakin tinggi levelnya, semakin kompleks pula kemampuan berpikir yang diharapkan dari siswa atau peserta didik. Dan selanjutnya dalam ranah afektif ini itu berkaitan dengan bagaimana siswa menunjukkan sikap positif mereka dalam belajar, seperti rasa percaya diri, antusiasme, dan tanggung jawab begitu. Sementara dalam ranah psikomotor lebih menekankan pada kemampuan melakukan suatu tindakan nyata, misalnya melafalkan kalimat dengan pengucapan yang benar, memainkan alat musik, atau bisa juga melakukan percobaan di laboratorium begitu. Nah, di sini juga ada format ABC dalam menulis tujuan pembelajaran. Nah, untuk membuat tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan lebih terukur, kita dapat menggunakan format ABC ini. Yaitu A itu adalah audience, yaitu siapa yang belajar, dan biasanya itu kan siswa ya, student gitu. Yang kedua itu B, yaitu behavior, perilaku apa atau kemampuan apa yang diharapkan muncul dari siswa gitu. Yang ketiga itu adalah condition, C ya, kondisi atau media apa yang digunakan saat proses pembelajaran yang berlangsung begitu. Yang keempat adalah degree, tingkat keberhasilan atau ketepatan yang diharapkannya itu berapa, misalnya 80%, 70% begitu. Nah, dengan mengikuti format ini tujuan pembelajaran itu menjadi lebih jelas, lebih real, dan mudah dievaluasi begitu. Nah, contoh rumusan tujuan pembelajaran, jadi beberapa contoh rumusan yang sesuai dengan format ABC ini, misalnya after reading a text about daily activities, students are able to identifikasi the use of simple present tense with at least 80% accuracy gitu ya. Nah, terus after practicing a self-introduction dialogue, students show confidence when speaking English in front of the class. After listening to a conversation, student can pronounce the dialogue correctly with a minimum of 75
persen fluency dari contoh-contoh tersebut, itu terlihat bahwa tujuan pembelajaran itu dapat mencakup ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor secara bersamaan. Sebagai kesimpulan, menyusun learning objektif itu bukan hanya sekedar memenuhi administrasi dan formalitas semata, it is actually the foundation of effective teaching process gitu. Dengan tujuan yang terarah, guru itu dapat memilih metode yang tepat, menentukan aktivitas pembelajaran yang relevan, dan menentukan nilai hasil belajar itu secara objektif gitu, secara adil. Jadi clear objective mean clear direction gitu, and then the key to meaningful learning gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.